السماوات السبع والأرضون السبع وضعت في كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله. Dan kalimat yang agung tersebut disabdakan di dalam hadis oleh Rasulullah SAW. Seandainya 7 lapis langit dan 7 lapis bumi diletakkan di sebuah piring timbangan dan kalimat la ilaha illallah diletakkan di sisi lainnya, maka niscaya kalimat la ilaha illallah akan jauh lebih berat, lebih agung daripada langit dan bumi. Sallu ala Nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi ala musyahadati hadzal jamal. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala yang telah mempersaksikan mata kita keindahan ini. Wa tana'umul arwahi bimabahihi ar-ra'iga al-awali. Sehingga ruh dan jiwa serta sanubari kita menikmati keindahan yang nampak ini. نتحدث عن صلة بحقيقة الحقائق وهي أن لهذا الكون خالق. Kita berbicara di tempat ini, berdiskusi tentang hubungan akan sebuah hakikat inti bahwasanya alam semesta ini memiliki pencipta. ونصفه بما وصف به نفسه من وحدانيته سبحانه وتعالى وقدرته وإرادته وعظمته. Yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mensifatkan dirinya sendiri dengan keesaannya, dengan kemampuannya, dengan kehebatannya di dalam menciptakan alam semesta ini. وندرك أن مبتدانا منه ومرجعنا إليه. Dan dari situlah kita mengetahui bahwasanya kita berasal dari ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kelak kita semuanya akan kembali kepada Allah. وأن الفرصة الكبيرة في هذه الحياة الاستعداد للقائه على وجه جميل يقابلنا به بإفضاله الذي ليس له من مثيل. Dan sesungguhnya bahwasanya kesempatan kita hidup di dunia ini yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sebuah persiapan untuk kelak kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menemukan hal-hal yang indah di hadapan Allah. ربطتنا كلمة هي في الحقيقة عند الخالق العلي أعظم كلمة يقولها خلق أجمعون وهي كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. Yang menjalin kita sekalian, hubungan kita yang mengikat kita semua di sini adalah sebuah kalimat yang merupakan kalimat yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kalimat yang agung yang pernah diucapkan semua makhluk, yakni kalimat la ilaha illallah. Itulah yang menghubungkan dan mengikat kita. حتى جاء في الخبر لو أن السماوات السبع والأرضون السبع وضعت في كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله. Dan kalimat yang agung tersebut disabdakan di dalam hadis oleh Rasulullah SAW. Seandainya 7 lapis langit dan 7 lapis bumi diletakkan di sebuah piring timbangan dan kalimat la ilaha illallah diletakkan di sisi lainnya, maka niscaya kalimat la ilaha illallah akan jauh lebih berat, lebih agung daripada langit dan bumi. فحاملها يحمل ما لا تسعه السماوات والأرض وما هو أعظم من السماوات والأرض. Dan mereka yang memikul kalimat la ilaha illallah ini adalah memikul sesuatu yang tidak mampu dipikul oleh 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. ومن كان كذلك فلا ينبغي أن يضيق ولا أن يتكدر شأنه بشيء مما في السماوات وما في الأرض ومعه ما هو أوسع من السماوات والأرض. Barang siapa yang menampung kalimat yang agung, yang besar, yang luas, lebih luas daripada langit dan bumi ini, maka janganlah dia menjadi sumpek, stres, kecil hati atas hal-hal remeh yang terjadi di langit dan bumi. Sebab dia menampung sesuatu yang lebih luas, lebih hebat, lebih berat, dan lebih besar, yakni kalimat la ilaha illallah. ولقد سمعنا الحديث من إخواننا الذين لم يكونوا يعرفونها ولا يؤمنون بها ثم نطقوها وأنهم بمجرد نطقهم بها سرى إليهم شعور وإدراك عميق بروحانية وطمأنينة وأمن.
Dan barusan kita mendengar dari saudara-saudara kita yang sebelumnya mereka tidak beriman dan tidak mengenal akan kalimat ini. Kemudian mereka mendapatkan taufik beriman dan mengucapkan kalimat ini, dan mereka mengungkapkan cita rasa yang mereka dapatkan setelah mengenal dan mengimani kalimat ini, yakni berupa ketentraman, kedamaian yang dirasakan oleh ruh, jiwa dan sanubarinya. هذا الشعور هو بذرة من لحقيقة لا إله إلا الله في القلب. Cita rasa ini yang didapatkan itu adalah baru benih yang muncul atau tunas yang muncul dari kalimat la ilaha illallah yang tertanam di dalam hatinya. إذا سقيت بماء الطاعة لله مع الإخلاص لوجهه أثمرت تلك البذرة ونبتت وأثمرت. Apabila benih yang tertanam di dalam batinnya ini terus disirami dengan air ketaatan dan amal ibadah dan amal saleh, maka dia akan tumbuh dan akan besar dan berbuah daripada buah-buah yang indah. وشعروا أن النجاة حصلت لهم بالإسلام. Dan mereka dari apa yang mereka sampaikan, mereka menyadari bahwasanya dengan mereka masuk Islam, mereka merasakan telah diselamatkan dengan agama Islam ini. النجاة من متاعب هذه الحياة ومشكلاتها الكبيرة تحصل بواسطة الإسلام بإدراك هذه الحقيقة واللجوء إلى الركن الوثيق من الاعتماد على الله. Dan sesungguhnya diselamatkan dengan agama Islam ini adalah dengan dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan aturan dan ajaran daripada agama Islam ini, dan banyak merujuk dan bertumpu dalam segala perkara kepada Allah Subhanahu wa taala. ولكن جمال وكمال الجمال بهذه النجاة أن الإسلام إذا قام على وجهه يحمل النجاة أيضا من ورطات البرزخ ومشكلات القبور وما يحصل فيها من جميع العذاب والتعب. Dan sesungguhnya keselamatan yang dia dapatkan dari agama Islam di dunia ini, dan apabila dia jalankan daripada hakikat Islam tersebut dengan sebenar-benarnya, maka akan menyelamatkan dia dari kesulitan, bukan hanya kesulitan hidup saja, tetapi kesulitan di alam kubur, kesulitan di alam barzakh, kesulitan di alam akhirat. Dia akan selamat dari segala kesulitan tersebut kalau dia menjalankan daripada kesempurnaan dan keindahan dari agama Islam itu dengan sebenarnya. فيصير القبر لمن مات على الإسلام متحققا بحقائقه بالنسبة لروحه روضة من رياض الجنة. Sehingga alam kubur bagi mereka yang meninggal dalam agama Islam mencapai hakikat keislaman tersebut, wafatnya dengan hakikat keislaman, maka alam kubur bagi dia adalah bagaikan taman di antara taman-taman surga. ثم أخبار القيامة والنجاة من أحوالها وشدائدها ومن النار. Kemudian juga kelak setelahnya dia pun juga akan mendapatkan keamanan di padang mahsyar di hari kiamat dan akan diselamatkan dari api neraka. وتتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. Dan ketika dia besok dibangkit di padang mahsyar, berdatangan malaikat-malaikatnya Allah menenangkan dia, jangan kamu takut, jangan risau, jangan bersedih, bergembiralah dengan surganya Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah taala janjikan kepada kalian. منهم من يظل في عرش الله يوم لا ظل إلا ظله والشمس قد دنت من رؤوس الناس وسال العرب حتى غاص في الأرض 70 ذراعا. Di antara mereka yang besok di hari kiamat berada di tempat VIP di bawah arasy-Nya Allah, bernaung di tempat tersebut, di mana di padang mahsyar manusia tenggelam dalam keringat mereka, dalam panas, dalam kesulitan, tetapi orang-orang tersebut berada di tempat VIP diselamatkan dari panas dan tidak mengenal kesusahan dan kesulitan. منهم من يلجمه العرق إلى كعبيه ومنهم إلى ركبتيه ومنهم إلى حقويه ومنهم إلى فمه. Di antara mereka yang berada di padang mahsyar tersebut terendam kakinya dengan keringatnya sendiri. Ada yang sampai ke mata kaki, ada yang sampai ke lutut, ada yang sampai ke pinggang, ada yang sampai ke hidung, ada yang tenggelam. وهؤلاء الذين في ظل عرش الله لا يحسون بشيء من تلك الحر ولا من أثر الشمس. Mereka yang berada di tempat VIP di padang mahsyar kelak
yang berada di bawah arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak menyadari dan tidak merasakan kesulitan-kesulitan yang dirasakan oleh umumnya manusia di padang mahsyar yang tenggelam dalam keringat mereka. وقد عد النبي منهم صلى الله عليه وسلم في حديث واحد 7 أصناف وهم أكثر من ذلك. Dan Nabi Muhammad menyebutkan di dalam satu hadis disebutkan ada 7 kelompok dari muslimin yang berada di tempat VIP, di tempat yang khusus tersebut. Dan sebenarnya pun dari hadis-hadis yang lain mereka lebih dari 7. فذكر الإمام العادل. Disebutkan di antara adalah imam yang adil, pemimpin yang adil. الحاكم الذي يقوم بالعدل بين الرعية. Adalah seorang hakim, seorang pemimpin yang menjalankan hukum dengan keadilan di tengah-tengah rakyat dan masyarakatnya. والكلام كله جمال في جمال. Artinya ucapan ini semuanya adalah keindahan di dalam keindahan. يقول وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل ولم يقل بين المسلمين بل المسلم الوالي إذا تولى يحكم بالعدل بين جميع الناس. Dikatakan di dalam ayat di dalam Al-Quran, apabila kalian memutuskan sebuah hukum di antara manusia maka putuskan dengan keadilan. Artinya di sini dalam ayat ini kalian mengatur memutuskan sebuah hukum bainan nas, di antara manusia, bukan dibilang bainal muslimin, bukan hanya antara muslimin saja, tetapi antara manusia muslim maupun non muslim. Tunjukkan keindahan Islam yakni dengan menjalankan keadilan. وليس العدل أن يسوي بين المحسن والمسيء والضار والنافع ولكن أن يؤدب كل ضار ويحوله إلى نافع وأن يرد كل مسيء كائنا من كان. Makna daripada keadilan bukan menyamaratakan antara yang sesat dengan yang hidayah, antara yang manfaat dengan yang bahaya, itu sama rata, tidak. Akan tetapi makna keadilan tersebut membuat orang yang menimbulkan madarat dan bahaya dengan hikmahnya dirubah hingga menjadi orang yang menimbulkan manfaat dan memberikan kebaikan. ويشترك كل مسلم في إقامة العدل بمعاني متعددة. Dan setiap muslim mereka punya andil di dalam makna keadilan tersebut dengan makna yang beragam dan bermacam-macam. فأول رعاياه أعضاؤه التي استرعاه الله إياها وأعطاه إياها. Setiap muslim dia punya rakyat. Rakyat pertama dia adalah orang-orang keluarganya yang Allah Ta'ala titipkan kepada dia, anak istrinya. العين والأذن واللسان والفرج واليد والرجل والبطن 7 أعضاء. Rakyat pertama dia adalah benda-benda yang Allah Ta'ala titipkan di dalam tubuhnya. Itu rakyat pertamanya, yakni mata, telinga, mulut, tangan, kaki, kemaluan, dan perut. 7 ini adalah rakyat dia yang pertama yang diperintahkan untuk dia laksanakan keadilan terhadap 7 rakyat ini. والعدل فيها استعمالها في طاعة الله وزجرها عما حرم الله عليها. Mendirikan keadilan atas 7 rakyat ini maknanya adalah dengan menggunakannya di dalam ketaatan kepada Allah Ta'ala dan mencegahnya dari perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala Sang Pencipta. ثم يأتي العدل فيما استرعاه الله من مال ومن أهل وولد. Kemudian keadilan yang berikutnya adalah menjalankan keadilan terhadap rakyatnya yang lain yang dititipkan oleh Allah Ta'ala dari harta serta keluarga yang Allah Ta'ala titipkan kepada dia, perlakukan mereka dengan keadilan. ثم كل ما دخل تحت يده من عاملين أو موظفين إلى غير ذلك فيحتاج إلى إقامة العدل بينهم. Lantas level berikutnya adalah orang-orang yang berada di bawah kuasanya, baik itu pembantu atau pegawai atau orang-orang yang menjadi bawahannya dia, maka mereka ini pun adalah rakyatnya dia yang diperintahkan untuk memperlakukan mereka dengan keadilan yang diajarkan oleh Allah. ثم ذكر صلى الله عليه وسلم في من يضل في ظل العرش الشاب الذي حول همة شبابه وقوته إلى طاعة الله. Di antara orang-orang yang besok berada di tempat VIP di padang mahsyar di hari kiamat di bawah arsy Allah Ta'ala, disebutkan salah satunya adalah seorang pemuda yang mengalihkan daripada nafsu mudanya
dialihkan untuk menjalankan ketaatan dan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. ولكل عمل صالح ثواب، لكن صدوره من الشاب الذي يملك قوى كثيرة يكون أثقل في الميزان وأفضل عند الله. Setiap amal soleh ada ganjaran dan ada pahalanya. Tetapi apabila amal soleh tersebut dilakukan oleh seorang pemuda, maka pahalanya lebih berat lagi dan lebih bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab dia punya tantangan yang lebih berat, tapi dia alihkan untuk lebih mentaati Allah Subhanahu wa taala. وفي الصبر فضل الشاب الذي تعبد في صباه على الشيخ الذي لم يتعبد إلا بعدما كبرت سنه كفضل المرسلين على سائر الناس. Di dalam riwayat disebutkan keutamaan seorang pemuda yang sejak muda dia mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengabdi kepada Allah dibandingkan orang yang sepuh yang baru mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala di masa tuanya itu. Maka keutamaan pemuda yang mengabdi ini seperti keutamaan para rasul dibandingkan manusia biasa. ولكن من تعبد في شبابه ثم استقام على العبادة واستمر حتى كبر وصار عابدا في الكبر يتضاعف أجره ويعظم مقامه عند الله تعالى. Namun pemuda yang sejak muda dia sudah istiqamah dan tetap lanjut di dalam fondasi istiqamah, langkah istiqamah tersebut hingga usianya dewasa, hingga lanjut usianya, maka ini justru berlipat ganda pahala yang dia dapatkan lebih daripada pemuda-pemuda manapun. ويأتي في جمال هذا الإيمان في عموم تركيبة الأسرة ثم المجتمع ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا. Kemudian juga datang di dalam makna keindahan Islam dan keimanan yang dibawa oleh Nabi Muhammad, sebuah ajaran untuk menghargai, menghormati masyarakat dan orang-orang di sekitar kita. Disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, bukan bagian dari kami orang yang tidak menghormati yang tua di antara kami dan tidak mengasihi yang muda di antara kami. فيمتد هذا الجمال بواسطة الإيمان إلى معاني ظاهرة ومعاني باطنة. Artinya keindahan ini dengan berkat keimanan, melalui keimanan, keindahan iman ini semakin menyebar di dalam sikap kita, di dalam perbuatan kita kepada di tubuh kita dan orang-orang yang ada di sekitar dan lingkungan kita dalam cara kita bersikap dan berbuat. وإن الله ينعم على عباده بنعم كثيرة ظاهرة وباطنة، ولكن لا أجل ولا أشرف أعظم من نعمة الإسلام والإيمان. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada hambanya dengan nikmat yang beragam, anugerah yang beragam. Tetapi di antara nikmat tersebut tidak ada anugerah, tidak ada nikmat yang lebih besar daripada nikmat iman dan nikmat Islam. Ini yang terbesar nikmat yang Allah telah berikan kepada hamba. وعندما يكرم الله الإنسان بهذه النعمة من الجمال الذي فيها أنه يحبها لكل من على ظهر الأرض أن يظفروا بما يترتب عليها من نجاة وخلود في الجنة. Di antara keindahan iman yang Allah Ta'ala berikan kepada orang-orang yang sudah meraih nikmat iman dan Islam ini, dia menyukai nikmat ini untuk dicapai oleh setiap orang yang ada di muka bumi agar mereka turut dapat merasakan nikmat iman dan nikmat Islam ini seluruh manusia di dunia. وكل ما تحدثنا عنه كذلك من مسائل العدل وتمشية قوى الشباب في الطاعات من مظاهر الجمال. Dan sesungguhnya apa yang kita sebutkan di sini daripada nilai-nilai keadilan dan juga masa muda yang dihabiskan untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan keindahan yang merupakan menyebar daripada keimanan dan keislaman ini. ويكون مركز الجمال عند المؤمن إذا آمن بالنسبة لمن يعيش معه ومن حواليه ومن في زمانه من جميع الناس أنهم يأمنون من جانبه أن يظلمهم أو يأخذ حقوقهم، حتى جاء في تعريف النبي صلى الله عليه وسلم بالمؤمن قوله: المؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأعراضهم وأموالهم. Dan keindahan iman tersebut punya pengaruh besar, nampak menyebar kepada masyarakat di sekelilingnya, kepada seluruh manusia, hingga disebutkan di antara keindahan iman ini apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW tentang hakikat seorang mukmin yang sejati, mukmin yang asli, yang membuat manusia lain merasa aman,
terhadap darah mereka, harta mereka, dan harga diri mereka, tidak mengganggu orang lain, darah mereka ataupun harta ataupun harga diri manusia lainnya. أسر جماعة من المشركين سيدنا خبيب صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. Diriwayatkan di dalam sejarah bahwasanya sekelompok kaum musyrikin mereka berhasil menawan salah seorang sahabat Nabi Muhammad, Sayyidina Khubayb, ditawan oleh musyrikin, ditangkap dan dipenjarakan. وأرادوا قتله. Mereka bertekad untuk mengeksekusi dan membunuh sahabat ini yang bernama Khubayb. وانتظروا حتى تنتهي أيام شهر المحرم حتى لا يقتلوه في شهر الحرام. Dan sengaja mereka penjarakan, tidak dibunuh langsung, menunggu habisnya bulan Muharram di antara Ashhurul Hurum, bulan-bulan yang dihormati dan dimuliakan oleh Allah Ta'ala, sehingga dibunuhnya nanti di bulan Safar. وعند انتهاء أيام المحرم تهيئوا لإخراج خارج الحرم ليقتلوه. Ketika berakhir bulan-bulan Ashhurul Hurum tersebut, akhir bulan Muharram, masuk bulan Safar, mereka sudah melakukan persiapan untuk melakukan eksekusi dan pembunuhan kepada Sayyidina Khubayb, dikeluarkan dari batas haram Makkah untuk dibunuh di tempat di luar haram Makkah. فطلب من الأسرة الذين أسروه موسى ليحلق بها استعدادا للقاء ربه. Maka di antara permintaan Khubayb, ya, sebagaimana ditawarkan apa yang dia inginkan sebelum dia meninggal dunia, sebelum dia eksekusi, dia minta silat untuk merapikan bagian rambutnya, ingin dia rapikan janggutnya dan rambutnya agar meninggal dunia dalam keadaan bersih dan rapi. وبعد أن استلم منهم موسى بقى بعض أطفالهم ولم يكن عنده أحد فحمله سيدنا خبيب ووضعه على رجله وسكت ذلك الصبي. Ketika dia sudah mendapat daripada pisau cukur tersebut untuk dia bercukur, kebetulan di rumah tempat dia ditahan ada anak kecil yang menangis, kemudian mungkin orang tuanya sedang lalai, maka Khubayb pun ketika anak kecil itu masuk ke ruangan selnya Khubayb, lolos ke situ, maka Khubayb mengambilnya dan menenangkan, mendiamkan tangisan bayi kecil tersebut yang masuk ke ruangannya. تابع النظر في جمال الإيمان. Lihat, ikuti keindahan iman di dalam sikapnya Khubayb ini. الطفل ليس ابنه وليس ابن أحد من المسلمين. Bayi itu bukan anaknya orang Islam, anak dari musyrikin yang menawan dia. الطفل ابن للمشركين كفار بل للأسرة الذين أسروه وأرادوا قتله. Bayi tersebut, anak kecil itu, balita itu adalah anak dari orang-orang kafir, dari musyrikin, dan bukan sembarang musyrikin, dari keluarga orang-orang yang menangkap, menawan dia dan akan mengeksekusi dia. Ini anak mereka, bayinya. رحمه وسكته من وقائه وأجلسه على رجله كأنه ابنه. Apa sikap Sayyidina Khubayb? Dia menyayangi anak kecil tersebut, dia diamkan tangisannya, dipelukin seolah-olah itu anaknya sendiri. تابع مطالعة الجمال. Lihat, lanjutkan keindahan Islam yang ditunjukkan oleh Khubayb. جاءت أم البيت صاحبة هذه الأسرة والصبي على رجل خبيب وبيده موسى فخافت لأنها تعلم أنه عالم أنه سيقتلوه ولعله ينتقم فيقتل ابنه. Maka tiba-tiba datang ibu si bayi. Ketika datang ibu si bayi melihat bayinya lagi dipeluk di pangkuannya Khubayb, dan Khubayb memegang pisau cukur. Dan si ibu ini ketakutan sebab dia tahu kalau Khubayb mengetahui menyadari akan dieksekusi. Dia takut anaknya dijadikan sandera atau akan dibunuh oleh Khubayb sebagai pembalasan. فلما أحس منها أنها فزعت قال كلمة في تثبيت قاعدة جمال الإيمان وقال لها أخذت على فلان خافي عليه إنا أصحاب محمد لا نعبده. Ketika Khubayb melihat kekhawatiran yang nampak dari si ibu tersebut, maka Khubayb mengatakan, jangan takut. Apakah kamu khawatir kalau saya akan menyandera atau membunuhnya? Jangan takut, sebab kami adalah sahabat-sahabat Nabi Muhammad, kami tidak bermain curang. وصلى الله على مركز الجمال سيدنا محمد. Itulah keindahan yang diajarkan oleh
sumber dari segala keindahan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi اللهم صل وسلم وبارك وخلق عليه. جميل فمنبعه هو ومصدره هو. Setiap perangai dan sikap yang indah sumbernya, markaznya adalah dia, sang Nabi Muhammad sallallahu alaihi اللهم صل وسلم وبارك عليه. Allah وإن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. Allah sudah menyatakan kepada kita, katakanlah wahai Muhammad, kalau seandainya kalian cinta kepada Allah maka ikuti aku, ikuti Nabi Muhammad, niscaya Allah akan balas cinta kalian. وقال لنا سيد النبيين من أحبكم إليه أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. Dan pemimpin kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. orang yang paling aku cintai di antara kalian dan orang yang paling dekat posisinya denganku esok hari kiamat adalah orang yang paling bagus akhlaknya di antara kalian. الذي يتحدث عنه في العالم المطالبون بالسلام والمطالبون بحسن التعايش والمطالبون بحسن الجوار كله في الإسلام والإيمان بعمق دوري. Apa yang digembar-gemborkan, yang disampaikan di alam ini tentang bahasa kedamaian, tentang bahasa toleransi, tentang bahasa kasih sayang, ini semua ada di dalam agama Islam dengan fondasi yang sangat dalam sekali. ولذلك قال المتنبه للمعنى إذا الإيمان ضاع فلا أمان ولا دنيا لمن لم يحيي دينه. Sehingga atas dasar inilah dikatakan sebuah petuah, sebuah kalimat, apabila keimanan hilang maka jangan harap ada keamanan. Dan tidak ada kesuksesan duniawi bagi orang yang tidak menghidupkan agamanya Islam. إذا تكون الدنيا طيبة صالحة بمعنى الكلمة إذا لم يكن دين يحيي حقيقة الحياة في الدنيا. Yani maknanya tidaklah dunia itu menjadi baik dan sukses bagi orang tersebut kalau dia tidak sukses di dalam Islamnya, di dalam agamanya, di dalam keimanannya kepada Allah Ta'ala. الإيمان ينتزع من القلوب إرادة البر بالغير. Sebab keimanan, iman apabila masuk di dalam hati, dia akan mencabut dari hati orang itu segala keinginan jahat dan kezaliman yang akan ditujukan kepada orang lain, dicabut dengan masuknya iman, dibersihkan keinginan-keinginan buruk ini. ويبعثه على الرغبة في إيصال المعروف والإحسان. Yang ada keimanan kalau masuk ke dalam hati, menanamkan di dalam hati tersebut keinginan untuk memberikan kebaikan kepada semua manusia. وما رأينا من محاربين ينالوا أسراهم بعد الحرب إذا أسروا إحسانا كما ناله أسرى الكفار الذين حاربوا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. Dan kita tidak pernah melihat awanan perang yang mana mereka berperang, tatkala mereka berperang mereka ditawan, terus mereka mendapatkan perlakuan terbaik tidak didapatkan oleh tawanan-tawanan seperti orang-orang yang berperang dengan Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ditawan oleh Nabi Muhammad, maka mereka mendapatkan perlakuan yang terbaik yang tidak pernah didapat oleh tawanan manapun di seluruh dunia sepanjang zaman. سمعوا من النبي قوله استوصوا بالأسرى خيرا فخصوهم بأحسن ما عندهم حتى في الطعام. Mereka para sahabat, para pejuang-pejuang tersebut mendengar kalimat dari Nabi Muhammad, saya berpesan kepada kalian untuk memperlakukan tawanan perang dengan baik. Maka semua para sahabat menservis tawanan mereka dengan sebaik-baiknya, bahkan di dalam makanan mereka diberikan makanan yang terbaik kepada para tawanan. إلا أن الترجمة العملية لهذا الجمال لا تتمكن ولا يتمكن منها إنسان إلا إذا كان عنده جمال فهم في الإسلام أي فهمه فهما صحيحا. Namun untuk bersikap dengan keindahan Islam ini, nggak sembarang orang bisa bersikap dengan keindahan Islam kecuali kalau dia juga punya keindahan di dalam pemahaman agama Islam. Artinya dia mengerti agama Islam dengan pemahaman yang benar, yang lengkap, baru dia bisa bersikap dengan sikap yang baik juga. Jadi dari pemahaman yang indah akan muncul sikap yang indah dalam Islam. لأن جمال الإيمان يبطن في القلب ويتعمق فيه ثم تصدر عنه الأعمال.
Sebab keindahan iman, keindahan Islam itu akan menancap di dalam hati. Kemudian apa yang sudah di dalam hati itu keindahannya akan menyebar di dalam anggota tubuh sehingga memacu dia untuk bersikap dan memunculkan sikap-sikap yang indah dan bagus juga di masyarakat.